Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Alhamdulillah subuh kali ini dapat kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Tadi sudah kita mulai dengan membaca doa sesudah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tapi mana Bapak Ibu yang mau lanjut tidur baca doa dulu lagi? Bismika Allahumma ahya wa amut. Baca dulu Pak. Mana tahu ada yang mau lanjut tidur balik kan? Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada subuh ini pekan terakhir bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban di bulan ini, akan tetapi ini pekan terakhir kajian kita sebelum masuk bulan suci Ramadan. InsyaAllah pekan ketiga di bulan Maret kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini kembali sebagaimana biasa kita lanjutkan kaji kita yang tertinggal kemarin. Bulan lalu kita sudah sempat membahas muqaddimah surat Abasa. Maka insya Allah pada pagi hari ini atau subuh kali ini kita lanjutkan beberapa ayat menjelang masuk waktu syuruk nantinya. Bersalawat kita ke hadirat baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah membahas surat Abasa ini ayat 1-2 sebagai muqaddimah, bahwasanya surat ini kemarin disampaikan adalah bentuk teguran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman bukan dosa yang dilakukan Nabi, melainkan kekeliruan atau kesalahan kecil. Karena walau bagaimanapun juga Nabi itu juga manusia, juga ada merasakan sakit, lapar, haus, termasuk mungkin melakukan kesalahan layaknya manusia. Akan tetapi kesalahan yang dilakukan oleh Nabi tentu tak sama macam kita. Kalau Nabi itu Bapak Ibu sekalian melakukan dosa kecil, tapi bagi beliau itu adalah dosa besar, menjadi beban pikiran. Kalau awak dosa besar biasa-biasa saja. Kalau Nabi dosa kecil itu dipikirkan terus-menerus menjadi beban pikiran bagi beliau. Maka itu nanti di dalam surat Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak. Allah berikan hiburan kepada Nabi, sungguh wahai Muhammad, kami sudah menurunkan beban pikiranmu yang memberatkan punggungmu. Jadi Nabi itu kalau dosa kecil saja Bapak Ibu sekalian, kesalahan kecil saja yang beliau lakukan, maka ini kan menjadi beban besar bagi beliau. Tapi kalau awak kan tak ada Pak, tinggal sholat sekali biasa, bisa sholat besok. Tinggal puasa kan ada waktu lain. Nabi tertinggal sedikit atau melakukan kesalahan kecil seperti pada surat Abasa ini, beliau merasa bersalah, beliau merasa ini menjadi beban yang besar baginya.
Baik Bapak Ibu sekalian, ini sekilas kemarin tentang surat ini. Pada ayat ketiga Allah katakan, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Barangkali wahai Muhammad, kata Allah, Abdullah bin Ummi Maktum itu datang menemuimu, barangkali ia ingin mensucikan hatinya. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran kata wa ma yudrika dengan wa ma adraka ini sering kita temui di dalam Al-Quran. Cuman kata ulama tafsir beda antara wa ma adraka dengan wa ma yudrika. Kalau dalam banyak surat pendek kan wa ma adraka. Bedanya kata para ulama, wa ma adraka itu sesuatu yang belum diketahui Nabi kemudian diberitahu. Allah bertanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lalu Allah beritahu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya sebelumnya Nabi tak tahu apa itu Lailatul Qadar. Lalu Allah beritahu. Kemudian Allah tanya lagi, wa ma adraka mal hutamah. Tahukah engkau apa itu hutamah? Lalu Allah terangkan lagi, narullahil muqadah. Hutamah itu adalah api Allah yang menyala-nyala. Artinya wa ma adraka itu sesuatu yang belum diketahui Nabi, setelah itu Allah beritahu. Sedangkan wa ma yudrika kata para ulama dalam bentuk fi'lul mudhari, sesuatu yang Nabi tak tahu dan tak pernah dikasih tahu. Nah, ini bedanya. Maka wa ma yudrika, apakah engkau tak tahu kata Allah, barangkali Abdullah bin Ummi Maktum itu mau membersihkan diri. Artinya Allah pada ayat ini mengatakan engkau tak tahu isi hatinya wahai Muhammad dan kau tak pernah tahu. Artinya Bapak Ibu sekalian, Nabi saja tidak diberikan pengetahuan untuk membaca isi hati orang, melainkan Allah yang membukakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Kalau kita sekarang ini kan banyak pula kadang dukun. Dukun ini kadang pandai pula, dia katakan bisa membaca pikiran orang, bisa meramal nasib. Kita biasa kalau kehilangan barang, kemana perginya biasa ke dukun. Nanti kalau lah ditanya ke dukun, jawabannya biasa itu cuman, oh ini yang ngambil tak jauh-jauh nih, ini orang-orang dekat juga nih. Tentu iya, yang ngambil barang tuh pasti orang yang dekat sama kita. Kalau jauh tak bisa dia ngambil. Karena dekatlah dia ambilnya barang kita kan. Dekat-dekat dia dulu baru dia ambilnya. Nah, ini dukun. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, dalam surat ini Allah katakan wa ma yudrika la'allahu yazakka. Nabi saja tidak diberikan pengetahuan untuk membaca hati seseorang. Nabi tidak diberikan pengetahuan untuk meramal, melainkan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi contoh macam tanda-tanda kiamat kemarin, itu kan ramalan juga Pak, ramalan akhir zaman. Dari mana Nabi mendapatkan ramalan-ramalan tersebut? Tandanya ini, tandanya ini. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dukun-dukun itu benar? Memang Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca di dalam surat Jin, Jin itu dikatakan di dalam surat Jin itu, dulu kata Jin, kami punya tempat duduk di langit. Kami sering duduk-duduk di sana untuk mencuri dengar berita yang akan dilakukan terhadap makhluk atau manusia. Maka sejak kelahiranmu wahai Muhammad, setiap kali kami naik ke langit, maka kami dihadang dengan panah-panah dari api. Nah, maka memang dulu Bapak Ibu sekalian, jin yang buruk atau kita kenal dengan nama syaitan. Syaitan inilah yang sering memberikan kabar kepada para dukun. Yang memberikan kabar kepada para dukun ini, yang satu yang dia sampaikan kadang ditambah bumbu menjadi 4, 5 dan seterusnya. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada persoalan di dalam hidup, ada hal yang kita ragukan atau kita khawatirkan di masa yang akan datang, jangan sekali-kali tanyakan ke dukun. Kalau dulu namanya dukun Pak, lalu berubah menjadi paranormal, itu berubah pula menjadi orang pintar, belakangan diganti pula namanya ahli spiritual.
Kemudian berganti pula istilahnya ahli metafisik. Itu juga ya Pak, beda casingnya. Orangnya sama, dukun juga di dalam. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang mendatangi dukun lalu bertanya sesuatu hal kepadanya dan ia mempercayainya, maka tidak diterima amal ibadahnya 40 hari 40 malam. Itu pun kalau dia ibadah. Kalau tidak ibadah ya tentu lebih besar pula dosanya lagi. Datang ibu ke dukun, Mbak, tolonglah tengokkan, saya mau ujian besok, lulus tak kira-kira? Saya mau buka bisnis, kira-kira kalau saya buka sukses nak? Ada tak saingannya? Apa bisnis yang bagus? Tolong tengokkan nih tangan saya, contoh. Percaya ibu dengan apa yang dikatakan dukun, pulang dari situ sholat 5 waktu 40 hari ke depan tidak diterima sholat kita. Itu pun kalau ibadah, kata Nabi. Apalagi kalau kita sekadang ibadah kadang tidak, tentu lebih berat lagi dosa kita. Maka Bapak Ibu sekalian, ayat ini menjelaskan Nabi takkan diberitahu masalah yang tidak Allah bukakan kepadanya, apalagi kita manusia yang biasa. Samalah tentang hari kiamat, Nabi cuma diberikan tanda-tanda kiamat, tapi tidak diberitahu kapan kiamat itu terjadi. Maka itu di dalam surah Al-Ahzab itu diterangkan, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariban. Engkau tidak tahu wahai Muhammad apakah kiamat itu sudah dekat atau masih jauh. Nabi tak diberitahu, Pak. Makanya jangan kita mencari-cari tahu atau membuat-buat pernyataan seakan-akan tahu. Maka kemarin di dalam surat Al-Zalzalah kita sudah bahas banyak orang-orang yang meramal kiamat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ini semua ramalan yang sebenarnya adalah sesat dan menyesatkan, tak ada sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Kemudian pada ayat keempat Allah katakan, au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau mungkin ia ingin belajar dan apa yang ia pelajari darimu bermanfaat baginya. Bapak Ibu sekalian, Nabi itu menyuruh kita belajar, Pak, bukan sekolah. Ini saya sering ulang balik-balik. Sekolah itu cuma salah satu cara untuk belajar. Kalau masih anak-anak SD, tamat SMP, SMA, perguruan tinggi, mungkin masih layak untuk belajar atau sekolah. Sedangkan kita, Bapak mungkin di sini yang hadir ini kan banyak juga remaja-remaja nih, Pak, remaja tahun 60-an yang lah diintai-intai malaikat maut, kan banyak nih. Nah, kan tak mungkin balik lagi ke sekolah. Lantas kalau tak bisa lagi ke sekolah, tidak perlu belajar. Tidak. Nabi merintahkan kita belajar. Maka itu orang dulu kan tidak ada sekolah formal, Pak. Kalau lah ada sekolah formal sampai S3 dulu, sahabat itu titelnya tidak tahu berapa banyak panjang itu. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dia ahli ini, ahli fikih, ahli tafsir, ahli ilmu falak, ahli semuanya ahli. Berapa banyak titel para sahabat dulu. Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu berapa banyak ilmu mereka. Andai ada sekolah formal pada waktu itu, ada titel berapa panjang titel ulama tersebut. Karena dia bukan pakar di satu bidang saja, banyak bidang yang ia kuasai. Nah, sekolah itu hanya salah satu cara untuk kita belajar. Tak bisa kita sekolah, ya salah satunya cara lain adalah duduk di majelis-majelis ilmu yang Allah perintahkan, yang Rasul ajarkan kepada kita, belajar dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya. Bukan hanya sekedar di sekolah saja atau bangku-bangku formal saja. Termasuklah yang informal seperti ini. Kita adakan majelis-majelis ta'lim. Awak mengaji sekali seminggu cuman, Pak. Sekali seminggu tu kita mengaji, tidak pula rutin kita datang. Bulan minggu pertama kadang berhalangan pulang kampung pula. Minggu kedua sedang mencret pula. Minggu ketiga datang cuman tidak pula dengarkan, agak tertidur pula sikit. Minggu keempat tidak pula fokus. Kapan pula kita mengkaji lagi? Kemudian muncul pula pernyataan sekarang, ngapa dah ibu-ibu ni suka ikut pengajian? Ini ada pula yang protes, Pak. Apa tidak tuh urus anak di rumah? Padahal ngaji ini sekali seminggu cuman. Paling hebat tuh kalau rutin ikut tiap minggu. Nah, kadang ada pula yang cuma datang sekali 2 minggu atau sekali dalam sebulan.
Salah pula rupanya pengajian rutin, tidak terurus anak-anak di rumah nanti. Tentu ini pernyataan yang salah Bapak Ibu sekalian, karena kita sebagai seorang muslim mengaji ini bagian dari urusan dunia dan akhirat kita. Maka tentu harus rutin-rutin dan rajin mengaji. Yang dicari di dalam pengajian itu adalah ilmunya. Jadi Nabi memerintahkan mencari ilmunya. Kalau orang sekolah kan titel yang dikejar Pak, selembar ijazah itu yang diperlukan. Kalau tidak ada ijazah payah kerja. Kalau payah kerja nanti tidak makan kita. Kan begitu hitung-hitungan orang kalau dalam sekolah. Maka Nabi mengatakan fatanfa'u dzikra. Ketika seseorang itu diperintahkan belajar, maka yang dititik fokuskan dalam belajar itu ada manfaat apa yang ia pelajari. Itu yang paling terpenting. Bukan hanya sekedar titelnya, bukan hanya sekedar selembar ijazah. Ini hanya sekedar pengakuan negara si A pernah sekolah, bukan tanda si A punya ilmu atau tidak. Maka Bapak Ibu sekalian, yang terpenting di dalam ayat ini, Allah katakan seseorang itu kalau belajar bermanfaat ilmunya. Kemudian kata Allah lagi, amma manistaghna fa anta lahu tasaddaq. Sedangkan orang yang engkau berikan ceramah itu wahai Muhammad, orang yang engkau ajak dakwah itu istaghna. Istaghna itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang merasa tak butuh dengan orang lain. Dia kaya, tapi ketika dimintakan sedekah kepadanya, dia katakan, "Tuh apa saya sedekah? Harta ini saya cari sendiri, saya kerja sendiri, saya banting tulang sendiri, saya kaya karena saya, bukan karena orang lain, bukan karena Tuhan. Untuk apa saya keluarkan sedekah?" Ini sama dengan pernyataan orang kafir dalam surat Yasin, Bapak Ibu sekalian. Di dalam surat Yasin dikatakan, ketika orang-orang kafir itu diperintahkan untuk bersedekah, apa kata mereka? Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man law yasha'allahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Orang kafir ketika diperintahkan keluarkanlah harta kalian untuk sedekah, apa kata mereka? Apakah layak kami memberikan sedekah kepada fakir miskin yang kalau Allah berkehendak mereka kenyang, Allah bisa kenyangkan? Untuk apa kami bersedekah? Ini kalau paham ini dipakai kacau. Jadi ada orang-orang mungkin dari kalangan muslim disuruh sedekah, sedekahlah bang, bantulah orang-orang fakir miskin bu. Untuk apa sedekah? Kan Allah Maha Kuasa. Kalau Allah berkehendak kenyang orang itu, tidak perlu saya sedekah. Kalau Allah berkehendak kaya orang itu, untuk apa saya sedekah? Kan kalau ini paham dalam surat Yasin tadi. Ini kalau ini paham kita Pak, disuruh belajarlah. Itu apa belajar? Kalau Allah berkehendak pintar saja, tidak perlu saya belajar. Kan kacau nanti ini. Kalau Allah berkehendak mandilah, kedah kotor, apa pula saya perlu mandi? Kalau Allah berkehendak saya bersih, wangi, maka kan terjadi, tidak perlu saya mandi. Bekerjalah biar ada uang masuk kita. Untuk apa saya bekerja? Kalau Allah berkehendak saya kaya, saya ada makan hari ini, tidak perlu saya bekerja. Nah, ini kacau dari pemahaman. Ketika disuruh ibadahlah, untuk apa saya ibadah? Kalau Allah berkehendak saya masuk surga, nanti saya kan masuk surga, tak perlu saya ibadah lagi. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini namanya istaghna. Dia merasa tak perlu lagi melakukan apapun karena dia menganggap dia sudah berada pada semuanya, sudah memiliki segalanya, tak perlu lagi melakukan apapun. Saya dah kaya, tak perlu lagi saya sholat duha, tak perlu lagi saya sholat tahajud, tak perlu lagi saya melakukan ini, sedekah dan lain sebagainya, karena saya mendapatkannya dengan cara saya sendiri. Kalau Allah mau, dia bisa juga menjadikan orang lain kaya, dia bisa juga menjadikan orang lain kenyang tanpa perlu saya melakukannya. Padahal Bapak Ibu sekalian, kita manusia ini memang keputusan akhir itu ada pada Allah. Tapi manusia itu diperintahkan buat sebab. Kadang yang kita bikin itu memang tak masuk akal, tetapi Allah perintahkan buat dulu sebabnya. Nanti Allah yang tentukan hasilnya. Kemarin pernah kita bahas bagaimana Maryam ketika akan melahirkan dalam kondisi hamil besar. Lalu Maryam pergi sendirian ke padang pasir. Ada beberapa pokok kurma di sana. Lalu ia terduduk di bawah satu pokok kurma dalam kondisi lemah akan melahirkan.
mak-mak atau ibu-ibu kan biasa nih, kalau lah mau melahirkan lemah badan bu, tak bisa ngapa-ngapa lagi kan. Nah, apakah lantas Allah turunkan langsung makanan? Tidak. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wahai Maryam, goyangkan pokok kurma itu. Padahal secara logika Bapak Ibu sekalian, jangankan seorang perempuan yang hamil besar disuruh menggoyang pokok kurma, kita satu masjid ini seandainya disuruh menggoyang batang sawit, saya tak yakin batang tadi akan menjatuhkan buahnya, walaupun cuma setandan atau beberapa butir. Cobalah rame-rame nanti pergi ke batang sawit, goyangkan sama-sama, tak jatuh tanda buahnya. Itu satu masjid. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang akan melahirkan, Allah perintahkan goyangkan batang kurma, tetapi tiba-tiba jatuh beberapa tangkai kurma kepada Maryam. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, Allah tetap memerintahkan buat dulu, nanti Allah yang tentukan hasil. Kalau Allah berkehendak, bisa saja semua orang kafir Quraisy masuk Islam. Tidak perlu Nabi berdakwah, tidak perlu Nabi melakukan peperangan. Kalau Allah berkehendak, dapat hidayah semua, selesai. Untuk apa ada peperangan? Untuk apa Nabi capek-capek dakwah 23 tahun? Toh, kalau Allah mau, semua bisa dapat hidayah. Tetapi Allah perintahkan buat dulu sebab. Nanti di ujung baru Allah katakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan, orang-orang pun berbondong-bondong masuk Islam. Ini pada akhirnya. Tetapi Nabi tetap diperintahkan dakwah dulu, berperang ini segala macam, barulah kemudian Islam ini dapat diterima oleh seluruh manusia. Maka Bapak Ibu sekalian, jadi jangan pernah kita merasa saya sudah hebat, tidak perlu lagi ibadah, tidak perlu lagi bikin ini tuh segala macam. Ini istighna yang pada akhirnya nanti akan menjerumuskan kita menjadi seorang yang takabur dan sombong. Ini banyak, maka itu di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang congkak sombong itu Allah beri gelar istighna. Abu Jahal di dalam surah Al-Alaq juga Allah katakan ar-ra'ahustaghna. Ketika dia diperintahkan untuk diajak masuk Islam, dia menganggap dirinya sudah cukup, sudah kaya, sudah hebat, tidak perlu lagi masuk Islam. Untuk apa? Apalagi yang mau saya kejar? Saya kedudukan tidak bagus, saya sudah punya harta yang banyak, tidak perlu lagi saya harus menyembah Tuhan ini tuh segala macam. Semua yang saya dapatkan sudah cukup semuanya, tak perlu lagi saya harus ibadah ini tuh dan lain sebagainya. Itu kata Allah. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah katakan wa ma 'alaika alla yataka. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kata Allah, kalau seandainya wahai Muhammad, orang yang engkau dakwahi itu tidak masuk Islam, engkau tidak salah karenanya. Karena tugasmu hanya memberikan dakwah, bukan memastikan mereka masuk Islam. Ini sering terjadi di masyarakat Bapak Ibu sekalian. Kan kadang ada kita nih, ada anak ustad, ada anak kiai, bapak ustad, anaknya dia tengok preman, setiap hari main chip domino di simpang, setiap hari minum, orang puasa dia enggak. Jangan suuzon dulu Bapak Ibu sekalian. Karena pada ayat ini Allah katakan tugas seorang nabi, tugas seorang dai, tugas seorang ayah atau orang tua bukan menjadikan anaknya soleh. Nah itu tugas kita orang tua Pak. Cuman memberikan ajaran, mengarahkan supaya anak ini benar. Perkara dia soleh atau tidak itu hidayah urusan Allah. Tugas kita cuma mengingatkan. Maka itu di dalam hadis Nabi mengatakan, tugas kita sebagai dai atau sebagai orang tua di Bapak Ibu sekalian terhadap anak itu ada beberapa. Satu, apa tugas kewajiban seorang ayah atau ibu terhadap anaknya? Satu Bapak Ibu sekalian, memberikan nama. Ini yang pertama. Kata Nabi Muhammad, kalau ada anak yang lahir maka berikan nama, kemudian cukur rambutnya, kemudian diakikahkan pada hari yang ke-7, ke-14 atau ke-21. Yang paling utama itu akikah itu hari ke-7. Kalau tak mampu, belum ada dana, hari ke-14. Kalau tak mampu, hari ke-21. Ini hari-hari yang utama kata Nabi. Kalau tak mampu juga bisa kapan-kapan ada waktu. Sebelum dia akil balik boleh, atau sudah dewasa bapak ibu mau mengakikahkan diri sendiri boleh.
Cuman kalau sudah dewasa, akikah saja. Tak usah pakai cukur-cukur rambut pula. Apalagi pakai diayun-ayun pula kan. Ingat umur Bapak Ibu sekalian dah tua. Nanti orang datang akikah kurma Pak ya. Mana ada nikah tengok, wah rupanya dah tua pula dalam buayan itu kan. Nah, yang diakikahkan itu umum atau utamanya hari ke-7, 14 ke 21. Kalau tak mampu boleh sebelum dia akil balik, atau sudah tua pun mau mengakikahkan diri sendiri boleh, kata para ulama. Berapa besar akikah itu? Kalau untuk anak perempuan memotong 1 ekor kambing, kalau laki-laki 2. Itu kalau mampu. Kalau tak mampu pun boleh 1 laki-laki dengan 1 ekor kambing. Apa dalilnya? Nabi Muhammad mengakikahkan cucunya Hasan dan Husain hanya dengan 2 ekor kambing. Artinya kan 2 cucunya dia akikahkan 2 ekor, itu kan 4. Maka kata ulama, kalau sanggup kita lebih afdal itu 2. Kenapa 2? Karena memang jatah laki-laki itu memang lebih besar dari perempuan. Nanti ketika pembagian warisan, laki-laki itu memang dapatnya 2. Nah, kenapa 2 pula? Karena tanggung jawab laki-laki itu memang 2. Ketika seorang laki-laki sudah menikah, dia tetap bertanggung jawab terhadap istrinya, termasuk terhadap orang tuanya. 2. Anak perempuan kalau sudah menikah, dia cuma harus bertanggung jawab terhadap suaminya saja. Tetapi seorang anak laki-laki tetap menjadi tanggung jawabnya kedua orang tuanya. Maka itu kalau anak laki-laki itu diakikahkan 2, dapat warisan juga 2. Kalau ada dia punya seorang ayah punya anak 3, 2 perempuan, 1 laki-laki, meninggal dia, bagaimana pembagian warisannya? Bagi 4. Dapat bagi 4, yang 2 dibagi untuk anak perempuan 1-1. Yang 2 bagian dibagi untuk anak laki-laki. Nah, begitu caranya. Uang bapak itu 100 juta ditinggalkan. Lalu ada 3 anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Bagaimana caranya? Bagi 4, 25, 25, 25. 25 juta tadi, 25, 1 kasih anak perempuan, 1 kasih anak perempuan yang satunya, yang 25 berarti 50 untuk anak laki-laki. Itu filosofinya untuk akikah. Kemudian mencukur rambut. Mencukur rambut ini juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita biasa akikah itu kan dicukur sikit-sikit Pak, keliling biasanya. Sunnahnya mencukur rambut itu dibersihkan, dicukur habis. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, rambut bawaan lahir, kan rambut anak ketika lahir kan berambut tuh Bapak Ibu sekalian. Rambut bawaan lahir itu kotor, maka itu sunnahnya dibersihkan habis. Maka ketika kita melakukan akikah, potong rambut ini simbolis saja. Nanti setelah itu orang tuanya dicukur habis rambutnya. Ada lagi riwayat menyebutkan lebih afdal lagi nanti rambut yang dicukur habis tadi ditimbang berapa beratnya, lalu dikonversikan dengan berat emas. Pamannya ditimbang beratnya 2 gram, dikonversikan dengan harga emas 2 gram, lalu disedekahkan sebanyak itu kepada fakir miskin. Nah, dari 3 hal ini Bapak Ibu sekalian, memberikan nama, akikah, kemudian mencukur rambut, yang wajib itu adalah memberikan nama. Kata Nabi Muhammad SAW, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinul asma'a. Sungguh kata Nabi Muhammad, kalian nanti pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka perindahlah nama, kata Nabi. Jadi kita besok hari kiamat, kata Nabi, Pak, dipanggil dengan nama kita dan bin bapak kita. Maka perbaguslah bikin nama. Kalau orang-orang dulu bikin nama kan, apunan nampak itu yang dikasih nama. Makanya kalau kita tengok surah Yasin, orang-orang dulu tengok ada bin kertas, bin tiang. Orang-orang dulu apa yang nampak mungkin Pak ya? Apa yang nampak di situ, itulah dikasihnya nama. Kalau gini kan susah pula menyebut nama anak-anak sekarang. Tapi kalau kita anak-anak hari ini, tak dari dulu juga itu takut kalau nama bapaknya ketahuan. Nah, ini juga sering kami sampaikan. Nabi katakan nama kalian itu nanti akan disebut binnya pada hari kiamat. Kalau kita takut tahu nama bapak kita, makanya anak-anak di sekolah asalkan ada kawannya nengok rapornya takut dia tengok kan. Bukan takut nampak nilainya rendah-rendah, takut ketahuan nama bapaknya di situ. Nah, karena kawan tuh kalau lah tahu nama bapaknya, hilang nama kawan tuh. Nama bapaknya itulah jadi panggilan. Nama dia Dodi, bapaknya Buyung.
Itu kalau lah tahu kawan nama bapaknya itu tidak ada lagi panggil nama Dodi itu. Buyung ini dipanggil kawan tu lagi kan. Wah, ini pula kita. Padahal kata Nabi Muhammad, kita nanti kan dipanggil dengan nama bapak kita. Makanya orang-orang Arab, Nabi itu selalu disebutkan dengan nama orang tuanya. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Muhammad bin Abdullah, disebut nama orang tuanya. Sehingga ketika kita tengok nasabnya ke atas dapat. Saya yakin bapak ibu yang hadir di masjid ini paling hebat tahu nama datuk cuma. Nama ayah dari datuk kita saya yakin separuh mungkin banyak tidak tahu nih. Atau nama datuk dari datuk kita saya yakin tidak ada yang tahu namanya. Ada yang tahu Pak? Nama datuk dari datuk kita 4 ke atas. Paling hebat kita nama datuk cuman Pak. Nama ayah datuk kita saya yakin separuh mungkin banyak tidak tahu siapa nama ayah datuk kita. Atau nama datuk dari datuk kita. Tidak ada yang tahu. Nabi Muhammad itu diturunkan silsilahnya bisa sampai kepada Nabi Ismail. Berapa puluh nasab sampai ke atas. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Mudrikah bin Khuzaimah bin Ilyas bin Muhdar sampai nanti bin Adnan bin sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Bisa diurutkan karena memang disebutkan siapa bapaknya. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu siapa? Bin Abdul Manaf. Disebutkan nama orang tuanya. Nama yang baik itu bukan hanya enak kedengaran bunyinya, tapi juga ada maknanya. Ada anak di sekolah itu Bapak Ibu sekalian, saya sering kadang nengok nama anak-anak itu ada yang unik-unik. Ada satu anak, saya sebutlah namanya di sini. Ada anak di sekolah itu namanya Dakris. Entah di sini sekitar tinggalnya mungkin. Dakris Anansi. Saya sangka dulu waktu masuk, wah ini mungkin anak ini orang kita nias mungkin dari namanya begitu. Lalu saya tanya orang tuanya, ini kok bisa namanya seperti ini Bu? Itu ada maknanya Ustaz. Ada maknanya Pak. Apa maknanya? Dulu waktu saya melahirkan itu kritis. Anak saya pun dah tidak ada harapan lagi dilahirkan dengan selamat. Tapi alhamdulillah Allah berikan keselamatan kepada saya bisa melahirkan dengan baik, anak saya pun selamat. Jadi oleh bapaknya dikasihlah nama Dakris. Apa Dakris? Dalam kritis. Ananse, anak selamat. Mantap pula nanti saya. Jadi disingkatnya ya Pak, Dakris dalam kritis, anak selamat, kasih nama Dakris Ananse. Wah, ini mantap pula filosofi orang tua sekarang kan. Tidak masalah, asalkan dia punya makna, mau dibikin filosofi kayak mana terserahlah. Yang penting Bapak Ibu sekalian, ketika memberikan nama anak enak kedengarannya, kemudian baik maknanya. Ada filosofi apa di baliknya terserah. Yang penting mempunyai makna yang baik. Tidak mesti Arab saja sebenarnya. Asalkan nama tadi mempunyai makna yang baik, silakan. Karena nanti kata Nabi Muhammad, kita akan dipanggil dengan nama kita dan nama bapak kita. Ini yang pertama, tanggung jawab orang tua, kasih nama yang baik. Apalagi di dalam Al-Quran disebutkan tanggung jawab kita yang kedua, memberikan nafkah yang baik. Kata Nabi Muhammad SAW, ketika kita bersedekah membebaskan seorang budak, ketika kita bersedekah kepada orang fakir miskin, ketika kita bersedekah kepada seorang yatim, ketika kita memberikan nafkah kepada anak dan istri, maka nilai sedekah, nilai pahala ketika memberikan nafkah itu lebih besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan menganggap memberi nafkah itu tidak mendapat pahala. Kata Nabi Muhammad, sedekah yang terbaik yang dilakukan seorang ayah memberikan nafkah kepada keluarganya. Maka ketika kita ada uang cukup untuk keluarga, ini didahulukan. Karena itu juga Bapak Ibu sekalian, dalam sedekah itu kita mau sedekah nih, ada tetangga kita yang agak jauh tapi masih keluarga dengan kita. Mana yang lebih afdal? Kata ulama, bersedekah dengan keluarga itu lebih afdal. Apa sebab? Kalau sedekah kepada tetangga atau sedekah kepada orang lain, kita hanya dihitung nilai sedekah saja. Tetapi sedekah kepada kaum kerabat, dua dapatnya. Satu, mendapat pahala sedekah. Yang kedua, kita juga mendapat pahala menyambung silaturahmi.
Jadi mendahulukan keluarga itu lebih utama ketika ada dua orang yang sama yang ingin kita berikan sedekah. Keluarga lebih diutamakan, karena kata Allah, qu anfusakum wa ahlikumun nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Maka itu ketika ada keluarga susah, ada orang lain yang susah, kalau harta kita cukup bagi keduanya. Tapi kalau cuma bisa untuk satu, utamakan keluarga. Memang begitu dikatakan dalam Al-Quran. Maka memberikan sedekah, memberikan nafkah itu dihitung sedekah yang terbaik. Maka kata Nabi Muhammad, ketika kita memberikan nafkah, berikanlah nafkah yang halalan thayyiban. Ini tanggung jawab yang kedua. Karena bisa jadi Bapak Ibu sekalian, kata Nabi Muhammad, kalau seandainya ada makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, lalu menumbuhkan daging daripadanya, mengalirkan darah dari makanan tersebut, tidak ada tempat yang layak melainkan di dalam neraka. Hati-hati kita ketika memberikan nafkah, tanggung jawab kita sebagai orang tua, tapi kita juga harus memastikan nafkah yang diberikan itu halalan thayyiban. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, anak kita berikan makanan yang sehat, nutrisinya bagus, bervitamin, tapi anak kita nakal, payah kalau disuruh ibadah, malas. Mungkin salah satu penyebabnya ada makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Ini tanggung jawab kita yang kedua Bapak Ibu sekalian, berikan nafkah yang baik untuk anak. Ini tanggung jawab yang kedua. Yang ketiga kata Allah, selain memberikan nama, memberikan nafkah, kemudian memberikan pengajaran dan pendidikan. Di dalam surat Luqman diterangkan, Luqman itu mengajar anaknya. Apa yang diajarkan Luqman? Satu, dia tanamkan tauhid akidah kepada anaknya. Yang kedua, dia ajarkan akhlak. Yang ketiga, dia ajarkan tata cara ibadah. Yang keempat, dia ajarkan adab. Bapak Ibu sekalian, ini juga yang harusnya dilakukan orang tua terhadap anak. Tanggung jawabnya yang ketiga, ajarkan dia apa yang bisa kita ajarkan. Ajarkan dia untuk bertauhid. Ketika beribadah, ingat Allah selalu melihat. Kalau kita melakukan walaupun sendirian, Allah tahu. Itu ditanamkan akidah sejak kecil. Lalu diajarkan akhlak. Anak kita sekarang ini Bapak Ibu sekalian, cobalah kita perhatikan nih, 1 bulan ke depan masuk Ramadan. Bulan Ramadan, cobalah tengok di sepanjang jalan Hang Tuah itu Bapak Ibu sekalian, baik subuh ataupun nanti masuk maghrib, ramai anak-anak di sana. Berdua-dua, kadang laki-laki perempuan. Nah, kata dia pergi sholat subuh pagi hari, minjam motor mak, mau pergi sholat subuh dengar pengajian, lupa pergi ke perindustrian. Laki-laki perempuan naik motor tak pula ngebut 20 km per jam, cuman pegangannya macam lari 100 di situ. Nah, ini yang harus kita, siapa mereka? Anak kita Bapak Ibu sekalian. Ini yang perlu kita perhatikan. Kami kan bulan puasa nih, pacaran-pacaran Islami Ustaz. Apa pula pacaran Islami? Macam mana pacaran Islami itu? Duduk berdua, kita mulai dengan baca bismillah macam itu. Nanti terpegang sikit, astagfirullah, astagfirullah, masya Allah. Selesai duduk berdua, kita tutup dengan baca hamdalah. Ada pacaran Islam macam itu Bapak Ibu sekalian. Maka ini tanggung jawab kita menanamkan akhlak. Mana batasan-batasan yang boleh dia lakukan, mana yang tidak. Ini tanggung jawab orang tua. Sampai anak bermaksiat, maka itu di dalam hadis diterangkan, ketika nanti pada hari pembalasan, ketika anak melakukan kemaksiatan, lalu dia akan dimasukkan ke dalam neraka, dia akan protes, ya Allah, saya bermaksiat dulu karena bapak saya tak pernah mengajar saya, karena mak saya tidak mempedulikan akhlak saya. Maka mak bapaknya bisa kena tarik ke dalam neraka. Tetapi kalau dia bermaksiat, sudah diajar bapaknya, sudah ditanamkan akhlak, sudah diawasi, sudah dimasukkan ke sekolah yang bagus, tetap juga bermaksiat, orang tua lepas dari tanggung jawab terhadap kemaksiatan anak. Jadi letaknya bukan anak tadi maksiat atau tidak, bukan dia soleh atau tidak, tapi diarahkan atau tidak, diajar atau tidak, dididik atau tidak. Maka tadi saya sampaikan, bisa jadi ada ustaz, ada kiai, dia sudah ajar anaknya, dia sudah didik anaknya, sudah semampunya. Tak mampu dia sudah oper ke orang lain, dia masukkan ke sekolah yang dia anggap layak, yang dia anggap bermutu. Tak
tetap juga mau budak-budak itu, tetap juga nakal, tetap juga tidak mau ibadah, tetap juga suka maksiat, main lemnya kerjanya, di mana duduk bawa lem cap kambing, di mana duduk main chipnya kerjanya, tidak bisa lagi diarahkan. Orang tua terbebas dari tanggung jawabnya. Sampai kapan dia bertanggung jawab? Sampai anak tadi akil balik. Satu pendapat menyebut kalau dia anak laki-laki sampai dia mandiri, anak perempuan sampai dia menikah. Disitulah letak tanggung jawab seorang ayah dan ibu. Maka Bapak Ibu sekalian, perlu kita perhatikan anak-anak kita selagi kita bisa mengawasnya. Sering juga saya sampaikan, anak-anak sekarang ini coba tengok HP-nya Bapak Ibu sekalian, tengok kontak namanya. Kadang dibikinnya kontak di situ anak perempuan ayah, yang anak laki-laki ada kontak namanya bunda. Coba tengok Pak, bunda tu ya nak bunda dia, ya nak mak dia, atau ayah tu ya nak ayah dia. Kadang ayah itu kawan laki-lakinya. Ini anak perempuan tu nak manggil abang lagi, manggilnya ayah bunda. Tengok-tengoklah, panggilnya ayah bunda. Bunda, ayah pergi main kelereng dulu ya. Itulah model sekarang Pak. Jadi panggilannya sudah seperti itu. Nanti lambat laun macam-macam yang dia lakukan. Orang tua yang menjadi penanggung jawab kalau memang tak diawasi selama ini, tidak diarahkan. Ini tanggung jawab orang tua. Jadi bukan menjadikan dia soleh, berusaha untuk menjadikan dia soleh. Usahanya ini yang dinilai oleh Allah. Perkara dia nanti soleh atau tidak, apakah dia taat atau tidak, itu hidayah dari Allah. Termasuk cerita Nabi Muhammad tadi. Nabi diperintahkan dakwah saja. Perkara orang ini nanti masuk Islam atau tidak, dapat hidayah atau tidak, wa ma'alaika alla yazakka. Orang mau masuk Islam, engkau takkan disalahkan kalau mereka tetap kafir, kata Allah. Karena tugasmu hanya memberikan dakwah, mengajarkan kepada mereka. Maka Bapak Ibu sekalian, tanggung jawab kita selanjutnya adalah memberikan pengajaran yang baik, memberikan, ditanamkan akidah, ditanamkan akhlak kepada anak-anak, kemudian diajarkan pula cara ibadah. Tentunya ketika mengajarkan tata cara ibadah kepada anak-anak, tentu kita juga terlebih dahulu harus tahu cara ibadah. Maka itu sering-sering duduk di majelis ta'lim Bapak Ibu sekalian, belajar kita benarkah cara ibadah kita selama ini. Karena banyak sekali dalam ilmu fikih itu yang belum kita ketahui. Ini mau masuk Ramadan nih Bapak Ibu sekalian, coba kita buka lagi bab fikih. Nanti orang kalau tak ada dulu Bapak Ibu sekalian, orang puasa itu diberikan dua pilihan. Apakah dia mau puasa saja atau mau bayar fidyah saja? Dua pilihan. Maka setelah turun Al-Baqarah 183, fidyah itu tetap dilakukan, cuman pengganti puasa. Wajib puasa dulu bagi yang mampu. Tak mampu baru dibayarkan fidyah. Nah, apakah membayar fidyah itu boleh dibayar di awal bulan Ramadan? Itu yang perlu kita kaji. Karena kadang datang bagi ibu tuh mencari pengurus masjid ketika bulan Ramadan, baru hari pertama Ramadan datang dia, Pak atau Bu, saya mau bayar fidyah untuk ayah saya yang tak bisa lagi puasa. Berapa hari? Untuk 30 hari ke depan. Bisa nggak kira-kira Pak? Baru mulai hari pertama puasa, ibu tuh bayar fidyah untuk orang tuanya yang sudah sepuh untuk 30 hari ke depan. Coba buka balik kitab-kitab fikih. Bisakah membayar fidyah itu di awal bulan atau di awal puasa? Kata para ulama tidak. Kenapa? Fidyah itu adalah hutang. Normalnya orang bayar hutang kalau dia sudah berhutang. Nah, tentu tak bisa dia belum berhutang bayar hutang dulu. Nah, maka fidyah itu bisa dibayarkan kapan? Nanti ketika selesai puasa atau setiap hari yang ditinggalkan dari puasa. Satu hari puasa bayar satu fidyah. Besok puasa lagi selesai berbuka bayar lagi satu fidyah. Atau ditunggu sampai 30 hari selesai baru bayar 30 hari fidyah. Bagaimana cara membayarnya? Apakah untuk satu orang 30 orang, atau boleh 30 puasa untuk satu orang? Nah, itu pun boleh kata para ulama. Boleh satu hari itu dibayarkan untuk satu orang yang berbeda tiap-tiap hari, atau digabungkan saja satu diberikan untuk satu orang. Atau dengan cara malah saya antar ke rumah, saya panggil saja ke rumah kayak akikah, boleh juga kata para ulama. Diberikan masak makan untuk 30 orang atau lebih, panggil orang ke rumah,
itu pun boleh. Nah, cara-cara ini Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu dikaji di dalam fikih. Belum lagi nanti dibahas berapa takarannya. Bolehkah dibayar pakai uang ataukah harus pakai makanan? Karena di dalam Al-Quran disebut fidyatun ta'amu miskin. Bayar fidyah itu dengan makanan. Kita umumnya bayar fidyah pakai duit kan Bu? Nah, apakah boleh bayar fidyah dari pakai duit? Kita kadang kita beri duit. Berapa pula kalau pakai duit? Berapa takarannya? Kalau makanan berapa banyaknya? Kan bingung kita nanti. Maka perlu dikaji, jangan salah nanti. Nanti dibuka lagi kitab para ulama. Kata ulama, umumnya 3 mazhab mengatakan bayar fidyah itu Bapak Ibu sekalian harus dalam bentuk makanan. Muncul lagi nanti masalah, makanannya harus sudah dimasak atau boleh mentah? Kalau boleh dalam mentah, apakah nasi berasnya saja atau lengkap dengan lauk pauknya? Karena makanan itu tidak bisa orang makan nasi saja kalau ada lauknya. Apakah harus dengan lauk pauknya sekalian atau boleh beras saja? Kalau dia dalam bentuk makanan, apakah di dalam hitungan fidyah mazhab Syafi'i dikatakan jumlah makanan yang diberikan itu 7 ons? Karena fidyah itu takarannya 1 mud. 1 mud itu 1/4 sah. 1 sah itu sama dengan takaran kita bayar zakat. Zakat kita kan 2,5 kilo. Maka 1/4 dari 2,5 kilo kurang lebih 6,75 dikenakan 7 on. Nah, 7 on ini bentuk mentah atau bentuk masak? Ini pun nanti dikaji lagi oleh para ulama. Kalau kita biasa ngasih nasi bungkus itu ketika masih dalam bentuk beras, Pak. Apakah beras yang 1 bungkus nasi tadi cukup nak 7 on kira-kira? Saya yakin enggak. Paling banyak 1 bungkus nasi itu beras sebelum dimasak paling cuma 2 on itu. 7 on itu kan hampir sekilo tuh Pak. Nah, maka ini nanti perlu dikaji Bapak Ibu sekalian bab-bab seperti ini sehingga nanti pas puasa ketika kita bayar fidyah tahu takarannya. Kalau tadi dengan beras dengan makanan 7 on, kalau dengan uang berapa pula? Kata Imam Hambali boleh dengan uang boleh, tetapi takarannya tak sama dengan yang 7 on tadi. Kalau dengan uang, coba buka situs Basnas Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau bayar fidyah di Basnas itu minimal sekarang dibayarkan hampir 50.000. Kalau kita pikirkan 7 on beras kan tidak sampai 50.000. Sekilo aja cuma 13. Kok bisa bayar fidyah di sana bisa 50.000 dalam bentuk uang? Karena kata Imam Hambali, kita boleh membayar dengan uang, tapi takarannya bukan makanan pokok kita. Apa takarannya? Dengan makanan yang difidyahkan di zaman Nabi. Nabi itu fidyah kalau tidak dengan gandum, kurma. Berapa takarannya? 2,5 kilogram kurma. Hitunglah berapa kurma sekilo sekarang. Nah, dihitung. Kalau menurut Imam Hambali, takaran fidyah itu bukan 1/4 dari zakat fitrah, tapi setengahnya. Jadi kalau 2,5 kilogram zakat fitrah, fidyahnya itu setengah. Berarti kurang lebih 1 kilo 1/4 kurma. Berapa kurma sekilo gini? Madu hitunglah. Maka itu berbeda nanti ketika membayar pakai duit, jumlahnya berbeda. Tapi kalau mau hemat sedikit, pakai makanan sajalah. Makanan dalam keadaan masak ataupun yang belum dimasak. Maka Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita kaji dulu baru kita bisa ajarkan anak-anak kita. Makanya sering-sering kita mengaji fikih dan lain sebagainya untuk membenarkan tata cara ibadah yang kita lakukan selama ini. Kemudian yang keempat, tanggung jawab kita selain memberi nama tadi kepada anak, mengajarkan akhlak, memberikan nafkah yang baik. Yang keempat, tanggung jawab orang tua menikahkan anak. Malah cukup umurnya Pak, nikahkanlah. Nah, 4 ini saja tanggung jawab orang tua. Perkara dia tadi jadi anak soleh atau tidak, itu hidayah dari Allah. Cuman kalau sampai anak bermaksiat karena tak diajarkan ayahnya, tak pernah dididik emaknya, tak pernah diberikan dari kecil ajaran tersebut, disitulah letak kesalahan seorang ayah. Disitulah letak kesalahan seorang nabi kalau sampai dia tidak tabligh menyampaikan dakwah. Makanya syarat nabi itu, sifat nabi itu tabligh, menyampaikan dakwah yang Allah berikan kepadanya dia sampaikan ke orang lain. Kalau tidak dia sampaikan dakwahnya, disitulah dia disalahkan. Maka Bapak Ibu sekalian, ini makna ayat yang ke-7, wa ma'alaika alla yadakka. Nabi tidak disalahkan kalau seandainya orang-orang tersebut tak masuk Islam. Termasuklah ini dikiaskan, seorang ayah pun tidak disalahkan kalau sampai anaknya nanti tidak jadi anak soleh, dengan catatan dia sudah mengajarnya, dia sudah mendidiknya. Perkara dia jadi anak soleh atau tidak, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikianlah Bapak Ibu sekalian, karena sudah pas masuk waktu syuruk. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Nah, ada Pak ya. Demikianlah kajian kita pada subuh kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita yang hadir dan bagi menjadi amal saleh bagi kami yang menyampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.